tidak membutuhkan uang itu. Kami membutuhkan keadilan. Tangkap Jokowi, adili Jokowi, penjarakan Jokowi, cabut hak politiknya, miskinkan Jokowi. Dan keluarganya Pak. Yang terakhir saya ingin tutup dengan satu buah pantun. Burung walet, burung seriti, kebo bue mandi di kobangan. Kalau niat sudah mantap di hati, bajingan-bajingan oligarki penguasa bukan sebuah halangan. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Didin, dan untuk selanjutnya kami mempersilakan Bapak dari Akademisi U2 atau KTB atau Kang Rijal. KTB, mungkin KTB duluan ya. Silakan Pak, cerita saat itu U2 juga ada bersama kami di Bawaslu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari UIWAK yang berusaha mewakili jaket kuning UI dari kampus perjuangan, sementara kampus kami sendiri di Brangus tidak bisa berbunyi keluar. Tolong dipahami. Nah, yang lain yang ingin kami sampaikan adalah bahwa kita sebagai bangsa dan negara menjadi kacau balau ribut begini sejak Jokowi menjadi presiden, ditambah lagi 2 periode. Kenapa? Saya berani mengatakan Jokowi adalah PKI yang bersembunyi dan tampil yang saya sebut dengan PKI gaya baru. Apa dasar saya bilang dia PKI? PKI udah di Brangus, maka dia muncul dengan PKI gaya baru. Salah satu pernyataan yang tidak ditanggapi oleh masyarakat secara serius pada waktu dia masih jadi presiden tahun 2024 di bulan Februari lewat salah satu Kepersian nomor 8 menyatakan dalam peristiwa G30S65 PKI adalah korban. Tolong dicatat, dia berani bilang PKI adalah korban. Untuk itu keluar Kepres dan Impres bagaimana negara membantu membiayai keluarga-keluarga merehabilitasi namanya, dan keluarga-keluarga harus disantuni oleh negara. Oh, ini nggak diangkat. Orang-orang mereka membelokkan ke oligarki. Oligarki itu nggak ada bapaknya. Kenapa yang kita diangkat Jokowi PKI gaya baru? Itu yang diangkat. Jangan mau dibelokkan ke oligarki, nggak ada urusan itu. Riset 2015 dipaparkan bahwa PKI akan nyusup dan mengendalikan Polri. Kebukti sekarang. Coba Polri kalau sedikit diganti lain. Terus sedikit itu orangnya Jokowi, satu kampung lagi di Solo sana. Selama nggak diganti yang begini jadinya. Apalagi DPR disusupi, nggak berbunyi wakil rakyat kita. Jadi dua ini aja, tolong cek. Presiden-presiden kita sebelum Jokowi pernah bikin ribut nggak negara ini? Bangsa ini nggak pernah. Sejak Jokowi bikin ribut terus. Itulah upaya PKI yang baru, dendam yang dia sedang usahakan terus pada kita menumpas PKI G30 PKI tahun 65. Sayang alami. Dan Jokowi terus bermain dengan PKI gaya barunya dengan bermainkan anaknya Ciplang, Raka Buming Raka, Ciplang Aplongo, matanya mata ini apa namanya narkoba, coba didorong ke atas dengan segala macam. Jadi akan lakukan. Terima kasih. Memang Jokowi mesti dikerangkeng. Jadikan dia satu-satunya mantan presiden Republik Indonesia yang dikerangkeng seumur hidup. Uang pengusapan, rusak kambangan, yang merusak bangsa ini. Tolong cek data utang kita sejak Jokowi. Kita nggak tahu. Kita akan diadu dengan aparat, tahu saya. Saya 65, 66 ikut. Saya tahun kedua di Fakultas Ekonomi UI, ngalamin saya. Kita ngaduin PKI jelas. Ini PKI gaya baru, yang namanya Jokowi. Saya kenal beliau, approach-nya hebat, orangnya PKI-nya rendah hati ini segala macam. Tapi main duitnya luar biasa. Nyetor uang aja. Yakub ngomong itu. Kok ini didemin? Jaringan dia masih bermain. Siapa sih rekam? Kok
bisa Gibran muncul lagi. Nah, sekarang udah diturunkan lewat putusan MK, dia boleh nangis Bombay. Jadi tolong melihat lebih luas, jangan kita dibodohin, dibelokkan dengan sibuk dengan oligarki. Enggak ada urusan. PKI gaya baru adalah Jokowi. Pada waktu zaman Jokowi lah, ingat ada kasus Kanjuruhan kilometer 50. Kok nggak bisa jelas sekarang? Polisi disusupi. Siapa Kapolrinya ketika kasus kilometer 50? Orangnya Jokowi itu. Saya nggak usah sebutkan namanya. Jadi kami hanya ingin mengingatkan Anda-Anda, jangan sampai kita mau diadu domba oleh Jokowi kepada aparat. Aparat dari kepolisian kita hargai. Mereka menjalankan tugas sesuai dengan apa yang dilakukan. Bukan kita harus diadu polisi dijelek-jelekin. PKI gaya baru pada main Jokowi, saya ulangi lagi. PKI gaya baru. Jangan sampai kita mau dialihkan ke oligarki, nggak ada urusan. Aguan oligarki ya, kok dia bisa dia nyetor ke Jokowi berapa triliun? Kalau nggak nyetor nggak mungkin. Saya orang bisnis dulu, tahu saya Jokowi terima duit banyak, makanya bisa bikin PK 1 Big 2. Kalau didamin nyetor. Jadi itulah PKI gaya baru, berusaha narik anaknya yang namanya Gibran, pelangap pelongo, mukanya muka orang kena narkoba, nggak ada isi kepalanya, nggak tahu bermain di Sirekap, kok bisa jadi wapres? Anda bayangkan nggak? Kita punya wapres yang namanya Gibran, SMA aja nggak lulus, pendidikannya nggak jelas, otak-otak nggak jelas, muka-muka pelangap pelongo, dipaksa saya nggak tahu apa yang terjadi di Sirekap. Ini permainan PKI gaya baru, ngacak-ngacak. Presiden sejak Jokowi, Republik dibikin amburadul. Karena memang PKI akan menghancurkan kita agar ricuh, ramai dan amburadul, maka PKI gaya baru akan bermain lebih banyak. Jadi kembali saya cuma mengingatkan, jangan sampai kita diadu dengan aparat. Aparat melaksanakan tugas, rekan-rekan kami dari kepolisian kami menghargai, tolong juga pahami, kita menghargai kesulitan Anda, tapi jangan sampai rekan-rekan diadu dengan polisi dan juga sebaliknya. Jadi itu aja yang kami sampaikan, dan kembali kami akan jaket kuning masih tetap Kompos Perjuangan masih tetap konsisten dengan 6566. Kita bukan kampus Merdeka, kita kampus Perjuangan, nggak ada kampus Merdeka. Jadi jangan dibiarkan kayak Nadiem itu bikin kampus Merdeka segala. Kami kampus Perjuangan. 656 Nadiem umur berapa itu, lahir aja belum kali. Saya udah lahir di sana dan saya tahu betul. Jadi rekan-rekan hargai petugas yang ditugaskan, jaga kami mengingatkan rekan-rekan yang bertugas jangan sampai melaksanakan kalau ada perintah yang tidak langsung yang tersirat untuk dibenturkan dengan kami, juga kami sebaliknya akan berusaha untuk menyadari. UGM dan ribuan massa turun ke jalan, tuntut adili dan seret keluar Joko Widodo. Pembukaan suara keras dari kota pelajar. Selamat sore, kembali mendengarkan Lantang News bersama saya Budi Santoso. Hadirin sekalian, apa yang terjadi hari ini di Yogyakarta akan tercatat dalam lembaran sejarah bangsa Indonesia. Hari ini, langit kota pelajar berubah menjadi lautan manusia. Berawal dari gerbang megah Universitas Gadjah Mada atau UGM, ribuan mahasiswa, dosen, guru besar, tokoh masyarakat, hingga warga biasa berkumpul bersatu padu. Jumlahnya diperkirakan mencapai lebih dari 20.000 orang dan terus bertambah dari menit ke menit. Mereka turun ke jalan membawa satu suara yang sangat lantang dan berani, menuntut agar Joko Widodo segera diadili di pengadilan dan dikeluarkan serta diseret keluar dari segala akses kekuasaan dan perlindungan negara. Suara teriakan "adili sekarang, seret keluar" bergema memecah udara, terdengar sampai jauh. Kemarahan rakyat ini bukan muncul tiba-tiba, melainkan akumulasi rasa kecewa yang sudah dipendam bertahun-tahun. Dalam laporan khusus 16 menit ini, kita akan bedah tuntas mengapa UGM sebagai kampus tertua dan paling bergengsi ini berani mengambil langkah besar ini. Apa saja bukti-bukti berat yang dituduhkan dan seberapa besar dampak aksi ini bagi masa depan negara kita? Mari kita simak bersama dari awal sampai akhir. Jam 2:30 menit, jam 5:30 menit, kronologi lengkap mulai dari kampus Jalan Raya. Pagi hari sekitar pukul WIB, kawasan UGM sudah ramai. Mahasiswa datang membawa atribut, spanduk besar, dan poster-poster tegas. Di atas spanduk itu, UGM tegakkan kebenaran, hukum harus sama rata, dan Jokowi adili sekarang. Pukul 10.00 WIB, barisan bergerak. Ribuan orang berjalan kaki bersama-sama menuju pusat kota. Jalanan besar tertutup sepenuh massa. Yel-yel dan teriakan bersahutan. Meskipun jumlahnya sangat banyak,
berjalan sangat tertib dan damai. Pendewasaan mahasiswa dalam berdemokrasi. Koordinator lapangan menyampaikan kerasnya. Kami turun hari ini bukan untuk membuat keributan. Kami turun karena kami cinta Indonesia. Kami tidak mau negara ini diwarisi oleh masalah, hutang, dan kehancuran. Kami dari UGM berjanji tidak akan mundur satu langkah pun sampai tuntutan kami dipenuhi. Di barisan depan terlihat tokoh intelektual dan mantan pejabat negara juga ikut berjalan, memberi dukungan penuh. Mereka sepakat ini adalah momen penting untuk mengembalikan kedaulatan rakyat. Polisi yang diterjunkan cukup banyak, namun mereka menjaga jarak karena sadar ini adalah gerakan murni rakyat. Tidak ada gesekan, semua fokus pada satu tujuan, menagih tanggung jawab pemimpin. Jam 5:30, jam 9:30, 4. Tuduhan berat, ini dasar rakyat menuntut. Inilah bagian paling utama yang harus kalian dengar. Tim hukum mahasiswa UGM telah merangkum 4 poin besar, 4 dosa berat yang menjadi alasan utama mengapa Joko Widodo harus diadili. Ini bukan isapan jempol, tapi fakta yang dirangkum dari data resmi. Pertama, kerusakan keuangan negara dan hutang yang mengeban. Data menunjukkan selama masa kepemimpinannya, utang negara melonjak luar biasa tinggi, ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. Uang itu dipakai untuk proyek-proyek raksasa yang manfaatnya belum jelas bagi rakyat. Namun banyak pihak dekat dan pengusaha tertentu yang menjadi sangat kaya raya. Sementara itu, uang untuk subsidi rakyat, kesehatan, dan pendidikan justru dipotong. Rakyat menilai ini sebagai penggelapan amanah dan kerugian negara yang sangat besar. Kedua, memanipulasi aturan demi kekuasaan. Ini yang paling menyakiti hati para akademisi. Jokowi dianggap mengubah undang-undang, mengatur lembaga hukum, dan mengutak-atik peraturan hanya demi melanggengkan kekuasaannya dan kelompoknya. Hukum dijadikan alat, bukan pelindung rakyat. UGM menegaskan, tindakan ini merusak dasar demokrasi dan mencederai konstitusi negara. Ini tindakan yang tidak bisa dimaafkan. Ketiga, krisis harga dan kelangkaan pokok. Selama bertahun-tahun, rakyat susah sekali. Beras mahal, minyak mahal, pupuk langka, harga sembako terus naik tak terkendali. Padahal Indonesia negara kaya. Kebijakan yang dibuat justru menguntungkan kartel dan importir saja. Petani makin menderita, pedagang kecil bangkrut. Kebijakan ini dianggap gagal total dan sengaja dibuat untuk menguntungkan segelintir orang saja. Keempat, upaya membangun dinasti politik. Puncak kemarahan ada di sini. Usaha keras menempatkan anak-anak dan keluarga di jabatan tinggi negara dianggap penghinaan besar terhadap rakyat. Indonesia bukan milik satu keluarga. Rakyat menolak sistem kerajaan. Rakyat ingin pemimpin yang dipilih karena kemampuan, bukan karena nama belakang. Dari keempat poin berat ini, kesimpulan mahasiswa mutlak, Jokowi telah merugikan negara, melanggar hukum, dan wajib diadili di pengadilan. Jam 9:30, jam 12:30, salah satu mahasiswi Fakultas Hukum UGM berkata dengan mata berkaca-kaca, "Saya belajar hukum di sini. Saya diajarkan hukum itu adil dan setara. Tapi kenyataannya, pejabat besar bebas melakukan apa saja, sementara rakyat kecil ditindas. Hari ini kami bersuara agar hukum benar-benar tegak. Jokowi harus bertanggung jawab." Seorang dosen, guru besar juga memberikan pernyataan tegas. Sejarah mencatat, setiap kali negara salah arah, UGM selalu tampil di barisan depan. Hari ini kami kembali hadir. Pesan kami tegas, jangan coba-coba lindungi mereka yang merugikan negara. Seret ke pengadilan, kembalikan uang rakyat biar adil. Spanduk-spanduk lain bertuliskan, rakyat tidak lupa, kembalikan aset negara, dan tidak ada kekebalan hukum. Semangat mereka sangat tinggi meski matahari terik menyengat. Mereka sadar apa yang mereka lakukan hari ini adalah untuk masa depan adik-adik mereka dan anak cucu bangsa nanti. Mereka rela berkorban waktu dan tenaga demi keadilan. Jam 12:30, jam 14:30, ini menjadi bukti bahwa kemarahan ini bukan milik satu kota saja, tapi milik seluruh Indonesia. Suara rakyat bersatu.
Pengamat politik menyatakan ini adalah titik balik. Kekuatan mahasiswa dan rakyat sudah bangkit. Tekanan kepada pemerintah dan lembaga hukum semakin besar. Prabowo Subianto sebagai presiden baru pasti sangat memperhatikan hal ini. Apakah ia akan mendengar suara rakyat atau membiarkan saja? Semua mata tertuju ke Istana Negara sekarang. Situasi politik negara semakin panas dan dinamis. Rakyat tidak mau ditunda-tunda jawabannya. Jam 14:30, pukul 16, penutup, hukum harus tegak, titik. Saudara pendengar sekalian, itulah laporan lengkap dan rinci mengenai peristiwa bersejarah hari ini. Ribuan massa dari UGM dan seluruh elemen bangsa turun ke jalan dengan tekad yang tak tergoyahkan. Minta Joko Widodo segera diadili, diseret keluar dari kekuasaan, dan bertanggung jawab atas semua kesalahan yang diperbuat selama memimpin. Ingatlah pesan penting hari ini. Di negara hukum ini, tidak ada orang yang kebal hukum. Setiap perbuatan pasti ada pertanggungjawabannya. Apakah tuntutan rakyat ini akan segera dikabulkan? Bagaimana respon Presiden Prabowo? Apakah proses hukum akan segera dibuka? Kami akan terus memantau dan melaporkan perkembangannya setiap detik hanya di Lantang News. Terima kasih sudah mendengarkan laporan khusus ini selama 16 menit. Saya Budi Santoso, undur diri. Sampai Halo guys, selamat datang kembali di saluran pengamat krusial, sumber informasi yang menyajikan fakta, analisis, dan perkembangan terkini mengenai peristiwa penting yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara. Hadirin sekalian, belakangan ini gelombongan unjuk rasa di sejumlah wilayah Indonesia menunjukkan eskalasi yang sangat mengkhawatirkan. Aksi yang awalnya disampaikan secara tertib untuk menyalurkan aspirasi rakyat, kini berubah menjadi situasi yang semakin memanas dan tidak terkendali. Berdasarkan berbagai laporan yang berkembang di masyarakat dan informasi yang kami himpun, disebutkan bahwa ribuan massa yang berunjuk rasa mulai melakukan tindakan yang melampaui batas. Bahkan muncul kabar yang menghebohkan publik mengenai adanya upaya penjemputan secara paksa terhadap mantan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, serta peristiwa di mana sekelompok massa berusaha menembus kediaman pribadi hingga melempari batu dan benda keras lainnya ke lokasi tersebut. Perlu kita telusuri bersama latar belakang yang memicu kemarahan besar masyarakat ini. Aksi ini muncul sebagai wujud kekecewaan mendalam yang terakumulasi dalam waktu yang cukup panjang. Mulai dari ketidakpuasan terhadap kebijakan ekonomi yang dinilai semakin memberatkan rakyat kecil, dugaan praktik korupsi yang merajalela di berbagai lapisan pemerintahan yang belum mendapatkan penyelesaian adil. Isu pemangkasan anggaran daerah yang berdampak langsung pada pelayanan publik dan terancamnya gelombang pemutusan hubungan kerja hingga persepsi masyarakat bahwa penegakan hukum belum berjalan setara dan adil bagi semua pihak. Di sisi lain, terdapat pula keresahan yang berkaitan dengan dinamika politik nasional, dugaan pembungkaman suara-suara kritis, serta kekhawatiran masyarakat akan arah kebijakan negara yang semakin menjauh dari kepentingan rakyat. Namun terlepas dari segala alasan dan kekecewaan yang dirasakan, kami perlu menegaskan dengan tegas bahwa tindakan anarkis, kekerasan, gangguan terhadap keamanan pribadi, serta perusakan fasilitas bukanlah penyelesaian yang benar dan tidak dibenarkan oleh aturan hukum maupun norma kemanusiaan. Setiap orang berhak menyampaikan pendapat dan aspirasi sesuai amanat Undang-Undang Dasar, namun hak tersebut harus dilaksanakan secara tertib, damai, dan tidak merugikan hak serta keselamatan orang lain. Perlu kami sampaikan pula bahwa informasi yang beredar saat ini masih dalam tahap perkembangan dan memerlukan verifikasi serta konfirmasi resmi dari pihak berwenang. Kami mengimbau seluruh hadirin untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kabarnya, tidak menyebarkan berita bohong atau ajuran kebencian yang dapat memperincung situasi, serta menunggu pernyataan resmi dari kepolisian, lembaga negara terkait maupun pihak-pihak yang bersangkutan. Pihak kepolisian dan aparat keamanan saat ini sedang berupaya semaksimal mungkin untuk menertibkan situasi, menjaga keamanan seluruh elemen masyarakat, serta mengusut tuntas setiap pihak yang melakukan pelanggaran hukum dalam peristiwa ini. Selanjutnya yaitu
Mari kita lihat dari sudut pandang masyarakat yang turun ke jalan. Apa yang mendorong mereka mengambil resiko sebesar ini? Bukan semata-mata keinginan untuk berbuat kerusakan, melainkan akumulasi rasa kecewa yang tidak menemukan saluran penyaluran yang memadai, mulai dari kebijakan ekonomi yang terasa membebani golongan menengah ke bawah, dugaan penyimpangan anggaran dan praktik korupsi yang seolah tidak pernah tersentuh hukum, hingga ketakutan akan hilangnya ruang bagi suara rakyat untuk didengar. Banyak dari mereka merasa bahwa jalur dialog, surat aspirasi maupun proses hukum yang ada tidak memberikan jawaban yang adil dan memuaskan. Ketika harapan kepada lembaga negara mulai pudar, jalan demonstrasi pun menjadi satu-satunya cara yang mereka yakini bisa menarik perhatian semua pihak, meskipun pada akhirnya sebagian dari mereka terjebak dalam emosi yang meluap-luap. Namun kita juga harus berpijak pada sudut pandang yang lain yang tidak kalah penting. Hak asasi dan kedaulatan hukum, setiap warga negara siapapun ia berhak atas rasa aman dan perlindungan tempat tinggal. Tindakan yang melanggar batas privasi, melakukan pelaksanaan dan paksaan sehingga merusak fasilitas adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum serta nilai kemanusiaan yang kita junjung tinggi. Aksi anarkis semacam ini justru berisiko mengalihkan perhatian dari inti permasalahan yang sebenarnya, serta merugikan rakyat itu sendiri, baik secara material maupun keselamatan jiwa. Belum lagi resiko disusupi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang menginginkan perpecahan, sehingga tujuan awal perjuangan rakyat justru bercoreng dari tinggalkan begitu saja. Di tengah simpang siur informasi yang beredar saat ini, kita semua diharapkan tetap menjadi masyarakat yang cerdas dan tenang. Belum semua fakta terungkap secara utuh dan konfirmasi resmi dari pihak berwenang masih sangat kita butuhkan. Jangan kita cepat memvonis atau memihak sebelum mengetahui kenyataan yang sesungguhnya, dan jangan pula kita terjebak dalam provokasi yang bertujuan mengobarkan api permusuhan antar elemen bangsa. Aparat keamanan memiliki tugas berat untuk menegakkan bahwa sekaligus menjaga hak warga negara, namun tugas menjaga kedamaian juga ada di tangan kita semua sebagai masyarakat. Perubahan yang kita harapkan, baik itu keadilan, kesejahteraan maupun tata kelola pemerintah yang bersih, tidak akan pernah lahir dari kekerasan. Perubahan sejati lahir dari tuntutan yang disampaikan dengan berani namun tetap santun, dari dialog yang terbuka tanpa memandang jabatan, serta dari kepatuhan kita bersama terhadap aturan main yang disepakati bersama. Baik teman-teman, kita akan membacakan komentar-komentar dari netizen tentang video ini. Untuk komentar yang pertama dari Yosep, yang bisa menyelesaikan dan menyelamatkan Indonesia hanya rakyat bersatu. Utiyuan, Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, mana suaranya ayo bersatu menegakkan kebenaran demi bangsa dan negara. Yahya Lembaga, tangkap dan adili si Jokowi, PKI dan antek-anteknya. Nur Saidion, saya sangat setuju aksi demo ini bagus, semoga ada hasil. Husna, mantap mahasiswa, semoga sehat semua. Pak Presiden, coba lihat apa yang terjadi. Rakyatmu tangkap itu cokodok, itu penyebabnya. Purwanto, mudah-mudahan keadilan melindungi rakyat Indonesia. Bejan, 09 Bejan, ayo merapat seluruh darah muda se-Indonesia maju. Nasib Sulih Tiono, pemerintah jangan kau adu keamanan dengan para pendemo. Ahmad Syudrajat, ayo maju terus adil perusak tatanan negara RI. Batu Mandi, hukum adil kalau perlu hukuman mati. Erianto, buktikan semangat terus. Yosep Daud, mungkin ini sudah waktunya pejabat koruptor dan lembaga penegak hukum dilumpuhkan dari atas sampai bawah. Di posting setuju. Trisret Nowardani,
Ya Allah, mohon perlindungan-Mu untuk para pendemo, mahasiswa, dan rakyat. Sumarmi, semoga perjuangan rakyat Indonesia dalam menegakkan kebenaran diridhoi oleh Allah SWT. Amin. Saifuddin, Egas. Hajikman, sangat setuju, itu baru rakyat dan mahasiswa yang cerdas. Jokowi musuh semua rakyat, pengkhianat, pembohong, curang. Adili Jokowi, kodok. Supardiau, adili Jokowi, jangan sampai lolos. Nurekowati, ya Allah, lindungi anak-anak muda mahasiswa demi membela tanah air tercinta. Karyasihasih, biang kerok korupsi, jebol hukum. Klik TWS, ringkus sampai ke antek-anteknya. Sipulo, Indonesia jadi kacau banget karena gara-gara pada korupsi, pada ngabisin uang rakyat, duit gak dibawa matinya masuk neraka. Marsyudin, ini Jokowi yang bikin gaduh Indonesia sampai sekarang. Herwansah, semoga melindungi orang yang berdemo. Amin. Cantika, hati-hati pendemo, jaga kesehatan. Sunanik, harus sema rakyat Indonesia seluruh bersatu menumoas Cikiwi. Rabiati Husni. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian dari komentar-komentar yang sudah kita bacakan. Jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan mengenai informasi politik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam NKRI.